Yang terhormat Sekda Provinsi Papua, Bapak Dr. M. Ridwan Rumasukun SE MM, yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua, Bapak Triwarno SPP MSD. Yang kami hormati Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Dr. Ben-Hur MM. Yang kami hormati Bupati Jayapura, Bapak Matius Awentau SE MSD. Yang kami hormati Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Lumba, yang diwakili oleh Sekjen Pengurus Pusat PMTI Bapak Dating Palembangan SE Akuntan MM. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua, Bapak Dr. Dr. Edi Ratetasa MM. Yang kami hormati Dewan Penasehat dan Pembina Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua. Yang kami hormati segenap pengurus Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua. Yang kami hormati para ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten dan Kota yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Kabupaten, Kota yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Nusantara yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua pada hari ini, tanggal 4 Mei 2022, bertempat di Hotel Grand Thailand Adepura. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan. Oleh karena rahmat dan karunia-Nya, kita boleh ada dalam keadaan sehat di hari ini. Oleh karena anugerah-Nya pula, Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua boleh melaksanakan rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua tahun 2022 dengan tema konsolidasi pengurus IKT Provinsi Papua dengan IKT Kota dan Kabupaten. Perkenalkan, saya Angelina Palimbunga yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah pembukaan yang sementara berlangsung, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marlina Limbo. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tarian Pak Gembong. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua. Sambutan yang kedua oleh Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia PMTI yang akan disampaikan oleh Sekjen Pengurus Pusat PMTI. Sambutan yang ketiga oleh Sekda Provinsi Papua yang akan diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Marendeng Marampak dan lagu Tanah Papua. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penampilan tarian Pak Gelu oleh Sanggar Wisna. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
akan dimulai. Tarian Pagelo dilakukan oleh beberapa penari wanita yang diiringi oleh musik tradisional yang khas berupa gendang atau ganding. Salah satu ciri khas tarian Pagelo adalah maktori atau memberi saweran kepada para penari
kita beri tepuk tangan yang meriah atas penampilan tarian Pagelu oleh Sanggar Ruista. Demikianlah tadi penampilan tarian Pagelu oleh Sanggar Ruista. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, kita akan masuk dalam acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua, Bapak Dr. Handius Edi Ratetasa MM. Kepada Bapak kami silakan. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bersama bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur, Bapak Tri, mengingatkan kami, pekerja kami, saya juga mantan staf ahli, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Ben-Hur Domimano, Bapak Amoleng yang biasa disampaikan dan lazim di masyarakat Toraja, Bapak Ombas Pemaleng gitu, dan Yipar juga, tapi beliau karena ada halangan mewakilkan kepada Ketua IKT Mimika, dan beliau sudah ada dan sekaligus membawa bekal dari Bapak Bupati Mimika yang tadi belum disampaikan oleh Ketua Panitia karena terlambat tiba, tapi yang jelas bahwa Pak Bupati Mimika membawa bekal untuk kita panitia raker di tahun ini. Begitupun kami hormati Bapak Bupati Membramo Tengah, Bapak Riki Hampagawak yang juga sudah memberikan bantuan bagi kami, dan juga beberapa tokoh baik dari pimpinan OPD maupun dari anggota-anggota legislatif kita yang sudah memberikan dorongan dan bantuan. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ketua Forum LKN atau Lintas Kerukunan Nusantara, mungkin dengan hormat saya persilakan Bapak berdiri karena ini organisasi baru ini. Ya. Saya sengaja memperkenalkan beliau ini karena ini wadah berhimpun semua paguyuban atau kerukunan yang ada di Indonesia, dan ini kami sepakati sebagai salah satu pendiri, kami sepakat untuk tidak ada namanya ketua, tapi kami sepakat mengatasnamakan pimpinan dari LKN ini adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal yang kita adopsi dari Dewan Keamanan PBB. Jadi tidak ada ketuanya. Dan nanti pun kepengurusan ini tidak dipilih, tapi kita aklamasi saja untuk bergilir. Ya, kalau hari ini KKSS, ya mungkin periode kami periode itu 3 tahun Pak ya. Ya mungkin pindah ke IKT, mungkin saja. Atau ke Sunda, atau ke Batak, atau ke itu secara bergilir dari semua paguyuban atau kerukunan yang nanti akan berjalan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu anggota dewan yang terhormat yang boleh hadir hari ini, dan juga seluruh
pimpinan-pimpinan OPD yang boleh hadir, bapak-bapak pembina, ibu-ibu pembina, IKT provinsi maupun kabupaten kota yang berkenan hadir, bapak dan ibu sekalian, ketua-ketua IKT seluruh provinsi Papua dan kota yang sudah hadir mengambil bagian, dan semua peserta raker yang saya hormati dan saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kita berbangga dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, maka hari ini raker boleh terlaksana dengan baik dan dapat dibuka hari ini, dan nanti akan dibuka oleh Bapak Ahli Gubernur mewakili Bapak Gubernur. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini merupakan raker IKT Provinsi Papua. Sebagaimana tujuan raker ini adalah untuk mengkonsolidasikan program yang ada di provinsi dengan program kabupaten kota. Artinya kita mau menemukan sinergi antara kabupaten, kota, dan provinsi. Dan juga tidak terlepas bahwa nantinya akan disinergikan antara beberapa program dari PMTI, artinya Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, yang nanti akan kita jalani bersama. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Sekjen PMTI atau Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, yang nantinya juga akan menyampaikan apa yang menjadi program PMTI bagi daerah-daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam visi misi kami pada saat pemilihan Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua, ada 4 program yang memang menjadi konsen kami. Yang pertama adalah di bidang umum dan aset serta organisasi. Nah, kalau aset ini adalah aset yang aset bergerak dan aset yang tidak bergerak milik IKT. Nah, oleh karena itu kita akan meningkatkan aset sebagai daya dukung organisasi untuk kelancaran kegiatan. Sedangkan organisasi ini nanti kita akan optimalkan untuk khusus dalam pendataan anggota IKT di tanah Papua, khususnya di 29 kabupaten dan kota. Konon, ini kan kita hanya biasa berbicara konon bahwa jiwa orang Toraja di Papua ini sekitar 300.000 jiwa lebih. Tapi itu masih perkiraan, belum angka yang pasti. Tetapi itu berkisaran di situ. Angka yang tepatnya nanti adalah di bidang organisasi yang akan melakukan pendataan mulai dari tingkat kecamatan sampai di kabupaten dan laporannya ke provinsi, dan seterusnya kita akan sampaikan ke pusat jumlah orang Toraja di Papua ini. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Kami sudah merencanakan untuk bagaimana bidang ekonomi ini meningkatkan kesejahteraan warga IKT dan berdampak kepada masyarakat kita di tanah Papua, khususnya OAP atau orang asli Papua. Oleh karena itu rencana kami akan membangun beberapa sektor real seperti pertanian dalam arti luas akan kami lakukan. Kemudian dalam sektor perdagangan dan koperasi yang akan kita bangun, yaitu ada koperasi Toraja di Tanah Toraja dan Toraja Utara yang biasa kita tahu adalah Balok Toraja. Kami akan bekerja sama untuk bagaimana organisasi dari koperasi ini kita bisa adopsi di sini untuk membangun dan membantu saudara-saudara kita. Dan kita juga di bidang sosial budaya, nanti akan kami bangun ruko di sepanjang tongkonan itu. Kemudian juga kita akan bangun klinik kesehatan yang dipadu dengan apotek yang akan melayani masyarakat kita. Kemudian di dalam bidang sosial juga, sosial budaya, kita akan membangun sekolah. Sekolah dari bidang pendidikan yang nantinya akan diutamakan yaitu PAUD dan perguruan tinggi.
Karena ini untuk pengurusan izin-izin ini jauh lebih sederhana dibanding sekolah menengah dan sekolah menengah dan lanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bidang SDM dan pengembangan sumber daya manusia, kami akan membuat satu terobosan bahwa SDM orang Toraja di Papua ini cukup mumpuni. Kita punya doktor puluhan orang, kita punya profesor 5 orang, S2 itu mungkin sudah tidak bisa dihitung lagi, S1 apalagi. Nah, oleh karena itu SDM orang Toraja ini yang tersebar di seluruh tanah Papua akan kami konsolidasikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di tanah Papua ini. Nah, oleh karena itu apa yang kami akan lakukan dalam pengembangan SDM ini adalah menginventarisasi potensi orang Toraja yang ada di tanah Papua ini yang nantinya akan kita kembangkan dan arahkan kepada bidang politik, ya, apakah dia nantinya akan menjadi calon legislatif, karena memang kekurangan kami hari ini yang kami akui bahwa kami masih hanya bisa dihitung saja, tapi orang Toraja belum diperhitungkan. Secara kuantitatif kita banyak, tapi kita juga tidak kalah dari sisi kualitatif. Tapi yang heran adalah kenapa kita belum dilirik, baik itu menjadi wakil wali kota ataukah wakil bupati di daerah-daerah. Kalau periode lama, ya 10 tahun yang lalu ada beberapa kader kita yang direkrut. Tapi 5 tahun terakhir ini kita sudah kehilangan momen itu. Nah, ini yang kita akan bangun kembali potensi itu, supaya kita bisa ada perwakilan mungkin di pusat dari legislatif. Karena kalau kita dari sisi jumlah anggota kita lebih, kalau kita bersatu, ya itu yang kita katakan tadi moto bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita membangun kesatuan, maka pasti yakin bahwa orang Toraja bisa menjadi wakil dari Papua ini, satu anggota DPR RI, bisa juga satu anggota DPD. Sedangkan sekarang ini belum ada. Begitupun di DPRP, orang Toraja belum ada yang duduk di kursi DPRP. Nah, ini tantangan bagi kita. Melalui raker hari ini, kita mau untuk membangkitkan semangat juang itu dan semangat kebersamaan itu, supaya orang Toraja memiliki potensi untuk masuk menjadi bagian aset pembangunan di tanah Papua dari sisi politik. Kemudian dalam sisi pengembangan karir, pengembangan SDM kita akan kita lakukan training of trainer bagi anak-anak kita atau saudara-saudara kita pencari kerja. Dan ini kami akan bekerja sama dengan KMTI dan juga lembaga-lembaga lain yang mengembangkan dirinya. Kami punya dosen-dosen baik di UNSEN maupun di beberapa perguruan tinggi ini diminta untuk menjadi trainer di mana-mana, sedangkan kami tidak pernah mentrainer anak-anak kami. Inilah yang menjadi concern kami hari ini untuk memberdayakan potensi kita untuk peningkatan kualitas SDM. Dan terakhir di bidang infrastruktur, kami akan melakukan renovasi berat Tongkonan. Ya, nanti akan saya paparkan bagaimana bentuk Tongkonan yang akan kita bangun dan seluruh fasilitasnya itu sudah ada desain dan kita sudah bikin dalam bentuk master plan-nya untuk memberdayakan lokasi kita. Kita fungsionalkan lahan tidur kita yang cukup besar tapi tidur karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akan kita bahas di dalam program hari ini, yang kita akan buat di dalam 4 grup atau 4 kelompok yang akan mendiskusikan 4 topik ini. Oleh karena itu saya berharap dari bapak-bapak, khususnya dari kabupaten kota, untuk memberikan suatu pemikiran yang baik, yang sinergi dan dapat dilakukan di provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga program ini bukanlah dokumen tidur,
tapi akan menjadi dokumen yang benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Gubernur dalam ini, ahli Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Ketua Paguyuban yang sudah hadir hari ini, Bapak Pembina dan seluruh peserta dari daerah. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk mengikuti raker ini, dan biarlah dengan raker ini akan membawa kita dalam semangat baru, semangat kebersamaan untuk membangun tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua. Waryono. Yang saya hormati Wali Kota Jayapura, yang saya hormati Bapak Bupati Jayapura, yang saya hormati Bapak Bupati Mamberamo Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Mimika atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua, saudara saya Dr. Edi Rantatata, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Paguyuban Nusantara, yang saya hormati Dewan Pertimbangan Ikatan Keluarga Toraja, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Toraja Bapak Profesor Yohanes Rante, dan Bapak Yohanes Rante ini adalah salah seorang pencetus lahirnya Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia di Jakarta. Beliau adalah bagian dari sejarah. Kemudian yang saya hormati Rohaniwan Ibu Pendeta Roslina Imbong, yang saya hormati Ketua Panitia Rapat Kerja Daerah Ikatan Keluarga Toraja Papua, yang saya hormati Ketua-Ketua Ikatan Keluarga Toraja se-Kabupaten Kota Jayapura, yang saya hormati para anggota dewan yang hadir, yang saya hormati tokoh keluarga Toraja, ada senior saya Bapak Yohanes, Bapak Saleh, Profesor, ya. Yang saya hormati undangan hadirin yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berdiri di sini ditugaskan oleh Ketua Umum kami, Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Lumba, yang kebetulan ada hal yang tidak bisa dihindari, sehingga menitipkan salam hormat, salam PMTI bagi kita semuanya. Jadi ketika saya berdiri, saya memberi salam kepada Bapak Ibu semua dengan posisi tangan begini. Artinya apa? Kalau di kedinasan kita hormat begini, itu artinya kalau atasan saya hormat begini. Tapi siapapun Anda, ketika warga Ikatan Keluarga Toraja, Perhimpunan Masyarakat, saya akan memberi salam seperti ini. Ini salam dengan hati. Itu perbedaan salam hormat begini dengan salam hormat seperti ini. Ya. Memperkenalkan diri, saya mewakili Ketua Umum dalam kepengurusan Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Jabatan saya adalah Sekretaris Jenderal yang baru terpilih pada tanggal 2 Oktober 2021. Periode kami, periode 2021-2026, dan salah satu pendukung saya adalah saudara saya Ketua Papua, ya. Hormat, terima kasih.
Mungkin saya akan, karena kita ini dari berbagai latar belakang, ada selain kita yang diaspora, ada bapak-bapak ibu yang Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak staf khusus. Jadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ini adalah wadah berhimpun dari seluruh paguyuban diaspora Toraja di seluruh dunia. Dan sekretariatnya ada di Jakarta. Jadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ini lahir pada tanggal 24, dideklarasikan salah satu pelaku sejarah di depan saya adalah Prof. Yones Rantes, salah satunya. Pada tanggal 24 April, jadi baru bulan yang lalu, 2004, kami baru berusia 18 tahun, jauh. Jadi ini perhimpunan ini lahir dari kesamaan persepsi, kesamaan kebutuhan tentang diaspora dari berbagai kelompok-kelompok perantau. Ada dari Papua, dari Kalimantan, Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Tengah, dan ya Maluku, Ambon. Jadi diaspora PMT ini adalah perhimpunan diaspora di luar dari. Jadi kalau di tanah Toraja Utara, Mamasa, itu bukan diaspora, tetapi itu adalah asal kita, asal diaspora TNTI. Sebagian dari lalu, tapi karena dia belum merupakan suatu administrasi pemerintahan, susah kita mengatakan bahwa ini. Tapi kalau secara entitas etnis Toraja, itu sebagian ada di Kabupaten Luwu, sebagian ada di utara, sebagian sampai ke Seko, sebagian di Mamuju, Mamasa. Itulah etnis Toraja secara keseluruhan. Kalau dihitung-hitung, jumlah masyarakat Toraja, baik yang ada di kabupaten saat ini, di asal kita, itu sudah jutaan. Kalau rekan-rekan Pak Ketua Provinsi tadi mengatakan kita mungkin ada 300 ribuan di sini, coba kita baru diaspora saja. Bagaimana di tempat lain? Jadi perkiraan kita itu kurang lebih sudah hampir 5 juta. Itu suatu potensi besar yang kita dapat sinergikan ini, sesuatu yang sangat potensi untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura, yang terhormat Bapak Bupati Jayapura, yang terhormat Bupati Membramo Tengah, Bupati Mimika yang mewakili, yang terhormat Sekjen Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, yang terhormat Ketua IKT Provinsi Papua, yang saya hormati Dewan Penasehat Pembina IKT Provinsi Papua, yang saya hormati juga Ketua IKT Kabupaten dan Kota Jayapura, yang saya hormati seluruh undangan peserta rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua pengurus periode 2021-2026. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh hadir pada rapat kerja IKT Provinsi Papua pada hari ini. Tetapi juga kita patut bersyukur bahwa keberadaan IKT di Provinsi Papua yang sudah bersama-sama dalam ikut membangun tanah Papua
menjadi berkat buat tanah Papua dan menjadi berkat buat kampung halaman, itu juga sangat patut kita syukuri kepada Allah yang adalah sumber segala berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini perkenankan saya mewakili Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB Suti MH, dan juga sekaligus Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak Ridwan Masuku. Bapak Gubernur dan Bapak Sekda menyampaikan menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rapat kerja IKT Provinsi Papua. Harapan Bapak Gubernur bahwa rapat kerja ini benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik dan memberikan manfaat bukan saja buat IKT Provinsi Papua, Kabupaten Kota, tetapi juga untuk tanah Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bersama bahwa IKT ini sudah cukup lama ada di Provinsi Papua dan diterima secara meluas di tanah Papua. Saya yang lahir dan besar di tanah ini pun sejak kecil itu teman-temannya anak Toraja. Jadi bukan hal yang baru itu IKT di tanah Papua. Saat ini semua masyarakat Ikatan Keluarga Toraja yang ada di perantauan, yang ada khususnya di tanah Papua, orang bilang sejauh kaki melangkah selalu ada tempat untuk kembali. Itulah kampung halaman. Oleh karenanya itu, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa masyarakat Toraja di tanah Papua yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja tetap mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi di perantauan. Bersama-sama membangun tanah rantau dan tentunya juga sudah pasti bersama-sama membangun kampung halaman. Kami mencermati apa yang disampaikan Ketua Umum IKT Provinsi Papua yang tadi menyampaikan itulah gambaran visi misi pengurus yang baru tentang apa yang akan diperbuat dalam rencana program 2001-2026. Yang perlu saya tekankan bahwa yang sudah disampaikan Pak Ketua Umum tadi itu bukan lagi merupakan rencana. Kenapa? Karena yang namanya rencana itu ada dalam angan-angan, ada dalam mimpi, ada dalam pikiran. Tetapi sama Pak Ketua Umum sudah diucapkan. Yang namanya sudah diucapkan itu adalah komitmen. Dan namanya komitmen untuk bisa terwujud itu harus dilaksanakan. Sehingga dukungan seluruh pengurus IKT Provinsi Papua dan Kabupaten Kota dan seluruh masyarakat Toraja di tanah Papua perlu bersama-sama mendukung ini agar sesuatu yang baik bisa diwujudkan dan kita rasakan manfaatnya. Manfaat bagi tanah Papua dan juga kampung halaman. Seperti tadi Pak Sekjen bilang, pepatah yang paling tua. Nah memang itu pepatah yang paling tua. Nabi Yeremia bilang, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa tanah Papua ini mengundang banyak sekali pendatang yang masuk. Hampir setiap hari ada pendatang yang masuk. Ini merupakan hal yang baik karena merupakan modal kekuatan kita untuk membangun tanah ini. Tetapi ini juga punya potensi yang bisa menjadi masalah. Semakin banyak yang masuk, apalagi tidak terkontrol, semakin banyak potensi gesekan-gesekan. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini,
kami juga menyampaikan pesan Bapak Gubernur kepada seluruh tua-tua Ikatan Keluarga Toraja di tanah Papua untuk bisa bersama-sama menjaga, memelihara situasi Kamtipmas di tanah Papua. Sekecil apapun potensi konflik harus segera ditangani sehingga tidak meluas dan menjadi suatu masalah Kamtipmas di tanah Papua. Pemerintah provinsi juga menyadari bahwa dalam rangka mempererat persatuan, kesatuan, dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama, dan dalam rangka melaksanakan seluruh pembangunan di segala aspek kehidupan, tentunya pemerintah Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan kemitraan yang strategis dengan paguyuban, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, sehingga Bapak Gubernur juga menyampaikan sangat mengharapkan rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua kali ini benar-benar menghasilkan program yang baik, yang bermanfaat, sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Provinsi Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami sangat mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja kali ini, rapat kerja IKT Provinsi Papua, karena ini adalah bagian di dalam seluruh komponen masyarakat yang ada di tanah Papua ikut melaksanakan misi memantapkan rasa aman, tentram dan damai serta kehidupan demokrasi di tanah Papua guna mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja. Semoga Allah sumber segala hikmat menyertai dan menuntun langkah kita semua di dalam membangun tanah Papua, di dalam mensejahterakan masyarakat, dan di dalam membangun kampung halaman. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua untuk membuka secara resmi rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua tahun 2022. Kami mengundang Sekjen Pengurus Pusat PMT bersama Ketua Umum IKT Provinsi Papua bersama dengan Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Dotrandes Ben-Hur Tomimano ME, dan Bapak Bupati Jayapura, Bapak Matius Awetau SE MSI, dan Sekjen Forkom Melintas Kerukunan Nusantara, Bapak Insinyur Edi Rahim, untuk mendampingi Bapak Staf Ahli Gubernur Papua untuk membuka rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua. Dengan memukul gandang, tanda dibukanya rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua tahun 2022. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, mewakili Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB SIPMH, rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua pada hari ini Rabu 4 Mei 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kami harapkan kepada bapak-bapak yang terhormat untuk tetap tinggal untuk melakukan foto bersama.
atas ya. Bro, balik. Ya. Sekali itu Pak Dewan kita, Dewan mari. Dewan, Bapak Dewan. Pak Dewan, Ibu Dewan yang ada. Ini Pak Dewan DPR Papua. Mari. Di sini Pak, di sini supaya jangan ya. Kami mengundang seluruh pimpinan paguyuban Nusantara boleh ikut bergabung. Mari Pak. Mari silakan. Masuk ke sini. Penasehat dan pembina IKT Provinsi Papua. Baik, selesai. Dan panelis berikutnya yang juga setara jabatannya adalah Bapak Bupati Jayapura, Bapak Matius Awetau. Ini kami punya wakil dari Sentani. Beliau juga adalah Ketua Forum Kepala Daerah Setana Tadi. Beliau juga adalah Ketua Forum Kepala Daerah Setana Tadi. Dan panelis berikut adalah Bapak yang tidak asing lagi, sudah bersama kita dari Jakarta. Inilah dia Bapak Sekjen PMTI. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada moderator untuk memimpin acara. Ya, terima kasih koordinator acara Pak Kedua. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para developer, tamu undangan, dan bapak-bapak panelis atau materi di dalam rapat panel kita di hari ini. Sebelum kita mengikuti kegiatan rapat panel ini, saya akan memperkenalkan sedikit, dan mungkin kita semua sudah tahu semua. Di depan kita ini sudah hadir materi pertama Bapak Matius Awetau. Saya terima kasih. Beliau adalah Bupati Jayapura, sekaligus Ketua Forum Kepala Daerah wilayah adat Tadi Provinsi Papua. Dan kemudian berikutnya akan atau sesi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dr. Amano, selaku Wali Kota Jayapura, dan yang terakhir mungkin tambahan dari Pak Sekjen Pengurus Pusat PMTI. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Bupati Kabupaten Jayapura dengan segala hormat menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Silakan. Baik, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan semua keluarga besar
Ikatan Keluarga Toraja yang ada di tanah Papua, secara khusus sebagai peserta pada raker IKT Provinsi pada hari ini. Juga saya hormati para penasihat, Prof. dan lain-lain yang hadir. Juga terima kasih untuk Pak Sekjen, pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, dan seluruh ketua IKT Provinsi dan seluruh jajaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sebagai narasumber hari ini. Materinya tidak ada, jadi kita improvisasi saja. Ya, saya ada punya materi juga, tetapi materi tentang juga tidak ada di panitia, tentang pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua bulan Oktober nanti. Ya, terima kasih buat Bupati Kabupaten Jayapura yang telah menyampaikan sedikit informasi buat kita warga Toraja yang ada di Papua, khusus di Kabupaten Jayapura. Mungkin karena ini sifatnya panelis, jadi mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bapak Wali Kota Jayapura untuk menyampaikan materi atau apa yang disiapkan waktu kalimat kata. Terima kasih saudara moderator yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Masyarakat Toraja Indonesia yang hadir bersama pengurus, para sesepuh, para orang tua Toraja yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, yang saya hormati Ketua IKT Provinsi Papua bersama pengurus, ketua IKT Kabupaten dan Kota setanah Papua yang hadir, yang saya hormati perempuan Toraja, para pemuda Toraja, yang saya hormati anggota DPRD Papua dan Kota Jayapura, orang-orang Toraja yang duduk dalam legislatif yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana bersama pengurus yang telah menyiapkan segala sesuatu sehingga raker ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati saudara saya Bupati Jayapura, Bupati Mimika, dan Bupati Mambramo Tengah yang hadir dalam raker pada hari ini. Beserta raker ada warga Toraja yang ada di Kota Jayapura dan di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya tidak membuat materi, saya akan menyampaikan beberapa isu-isu aktual yang terjadi di tanah Papua dan juga kabupaten kota yang harus kita ketahui bersama sebagai orang-orang Toraja. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kemana kamu dibuat, berdoalah untuk kota itu, untuk kesejahteraannya, untuk kita semua. Saya Benhur Tomi Mano, istri saya dari Kupang, anak saya 2, istri saya bertugas sekarang bekerja di DPRD Papua dari Partai PDI Perjuangan, sekarang 2 periode. Saya awalnya tugas di Kerop, Kepala Perwakilan Kecamatan Kerop,
yang disiapkan sekarang sudah menjadi kecamatan definitif Kabupaten Terong, sekarang Kecamatan Kanto. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Kaore Lere sebagai Sekundam Lere di Kaore. Camatnya pindah, saya menjadi camat Kaore di Lere. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi camat Limbokra di Kabupaten Jayapura. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi camat Abepura. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi kepala dinas pendapatan daerah Kota Jayapura. Dan masyarakat meminta saya untuk maju menjadi wali Kota Jayapura, dan Tuhan merestuinya dan terpilih menjadi wali kota 2011. Periode pertama bersama dengan Bapak Dr. Nur Alam, kami juga menyelesaikan tugas dengan baik di awal periode pertama bersama Bapak Dr. Nur Alam. Nur itu cahaya, jadi kita juga mencahayai Kota Jayapura selama 5 tahun. Setelah itu pada periode kedua saya melawan kota kosong karena semua partai politik mendukung saya maju hingga saya bisa menang 83% di Kota Jayapura bersama BTM Harus, BTM Rusam Saru. Kita juga menyelesaikan tugas dan akan saya akhiri tugas saya bersama Bapak Haji Dr. Rusam Saru pada tanggal 22 Mei nanti. Dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua.
Demikianlah tadi segala rangkaian acara pembukaan rapat kerja Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua di siang hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti rapat kerja untuk menghasilkan program kerja yang luar biasa demi kemajuan masyarakat Toraja di tanah Papua. Dan akhirnya saya Angelina Palimbunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, dan mohon maaf jika selama penyelenggaraan acara ini ada kata-kata yang salah. Terima kasih, selamat siang, shalom. Satu, dua, tiga. Saya bebas.